آمين يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤيس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, senang sekali bertemu kembali dengan saya Fadil Akbar dalam acara Santri Sowan Kiai. Dalam kesempatan kali ini kita sowan di dalemipun Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami di Mayan Mojo Kediri. Beliau adalah Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah Kemayan Mojo Kediri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ini? Alhamdulillah. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, kita kesempatan ini adalah membawa tema keutamaan membaca Al-Quran. Kita kupas tuntas dalam acara Santri Sowan Kiai yang langsung dipaparkan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa ba'd. Pemirsa dan para kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi karunia oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, siamina wa tarawihina, Amin. wa zakatina, dan amal ibadah semuanya di Amin. dan itu ujung akhir Ramadan nanti kita akan mendapat kemerdekaan yang terbebas dari siksa. Amin. 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 Dalam konteksnya dengan fadilah membaca Al-Quran, mungkin dulu mundur, tidak langsung pada poin fadilah. Nanti kalau orang itu kedisian kepada fadilah, maka jadi orang Abdul Fadilah. Abdul Fadilah. Bukan Abdullah. Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia bagi kanjeng Nabi dan para umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu ada kitab Zabur, Injil, dan Taurat pada nabi-nabi tertentu dulu, itu nabinya kabundut, maka beda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran meskipun secara fisik Nabi dipanggil oleh Allah, ada kalimat wa inna nahnu nadzal Quran wa inna lahu lahafizun. Quran akan dijaga oleh Allah sampai abadi yaumil qiyamah. Yang kedua, membaca kitab Allah dalam Al-Quran ini telah dilakukan sendiri oleh Allah, para nabi-nabi sebelum baginda Rasul, dan tentu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum mengarah yang namanya keutamaan dan fadilah, bagaimana tidak utama? Allah Ta'ala dawuh dalam Ali Imran ayat 57, Dzalika natlu 'alaika min ayati dzikr hakim. Aku telah baca
ayat-ayat Allah kepada kamu wahai Muhammad. Masih ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 252. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Allah juga membacakan pada ayat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus justifikasi penentuan bahwa antum wahai Muhammad minal mursalin. Dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad tercatat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Jadi yang kita ambil yatlu tilawah ini. Nabi Ibrahim saja dalam memohon kepada Allah untuk generasi dengan tilawah, Nabi yang membaca ayat-ayat Engkau ya Allah pada umatnya. Lebih fokus lagi dalam hal membaca ini juga tertulis dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Adalah Allah zat yang mengutus Nabi diturunkan pada ummiyin. Ummiyin itu dalam tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas, kelompok yang tidak sempat keturunan Nabi dan keturunan kitab dari Allah SWT. Maka diutuslah Rasul kita Muhammad SAW pada kelompok ummiyin, yakni para penggede-penggede Arab pada waktu itu. Dan misi daripada tilawah ini ada tazkiyah wa ta'lim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Sebelumnya mereka dari orang-orang yang sesat dan tidak pas. Yang terakhir, dalam segi tilawah ini malah kita dapat kebanggaan dari Allah Ta'ala dari surat Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi Allah memberikan anugerah pada orang mukmin dengan diutusnya Rasul dari kelompok kita sendiri, bukan dari malaikat. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Yatlu, membaca. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana fadilah dan keutamaan, ini Allah sudah yatlu, ya, Allah membacakan. Nabi-nabi sebelum Nabi membacakan, Rasul dalam kiprah dakwanya membacakan. Jadi sudah tidak ada lagi bicara fadilah. Wong Allah saja, wong Nabi Ibrahim saja, wong Nabi Muhammad saja. Nah, ya seperti kita baca sholawat tuh, ada kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang bersolat pertama Allah, baru malaikat, baru perintah pada ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Jadi tidak usah ngomong nih fadilah lagi, sudah luar biasa. Yang kedua, para pemirsa, bahwa Al-Quran ini bukan hanya per kalimat, tapi per harf. Misalkan alif lam mim itu bukan satu kalimat, tapi alif satu huruf sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan tiap-tiap huruf yang dibaca ini pahalanya luar biasa. Di ujung terakhirnya banyak bacaan-bacaan di luar Al-Quran, malah dalam kitab sufi meskipun hatinya tidak begitu kuat, tapi ini cukup jadi andalan kita. Lau jumi ajami usra ma yuqabilu sawaba harfin min Al-Quran. Andaikan dikumpulkan segala lafaz-lafaz sholawat pada Nabi itu, maka semuanya tidak akan melebihi keutamaan dari satu huruf dari Al-Quran. Nah, dengan kita sekarang, kita yang sebagai orang awam biasa, jangankan membaca, melihat Quran saja
ta'zim membaca mushafnya saja sudah berfadilah ya. Hanya melihat nazarah. Apalagi kita ta'zim. Bahkan ada satu cerita di Arab Saudi, kalau di Timur Tengah itu ada lomba membaca Al-Quran. Dewan juri dan juri banyak dari para mukrik yang lain. Disudahi dengan skor. Padahal peserta nomor 1 dan nomor 2 itu bacaannya sama, makhraj sama, langgamnya sama. Tapi kenapa menang nomor 1? Para dewan juri tanya, kok iso? Ini sama bacaannya. Kok seperti ini? Maka jawabnya satu. Karena peserta nomor 1 setelah membaca Subhanallahul Adzim, mushafnya dicium. Jadi itu bagian adab, itu nambah skor dunia sampai skor etika. Nah, Masya Allah. Tidak sekedar membaca tapi harus punya etika. Nah, itulah kira-kira dari kesucian hati kita. Dalam Yatlu ini, apalagi SOP sekali lagi, tugasnya Rasulullah SAW itu untuk membacakan dan mengajar Alkitab wal hikmah. Ada yang di atas lagi, Oyo Alimul Kitab wal hikmah, memberikan nuansa keilmuan pada yang auden yang dibacakan para umatnya itu, dan tidak mandek pada ilmu, tapi ada hikmah. Dan hikmah itu lebih tinggi dari ilmu, karena dalam Al-Quran Karim pun diangkat juga, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan barang siapa orang yang dikehendaki Allah mendapat hikmah, sama dengan faqad utiya khairan katsiran, mendapat yang sesuatu yang lebih besar. Sementara dalam keilmuan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu yang diberikan itu hanya sedikit. Kalau boleh kita simpulkan, dalam al-ilmu dan al-hikmah ini, kalau yang ilmu namanya alim, kalau al-hikmah namanya hakim. Setiap hakim pasti berilmu, mohon maaf, setiap alim belum tentu hakim. Itu belum lagi tambah lagi wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafs itu misi bi'sahnya Rasulullah dalam Yatlu, berarti membaca Al-Quran. Maka karena itu para pemirsa, membaca Al-Quran dengan adab yang telah kita sampaikan, dengan santun dan melihat dengan ghairil ijlal wa ta'dil, dengan pendengar yang mengagukan, itu sudah sok-sokan barokah dan fadilah luar biasa. Demikian kira-kira putaran pertimbangan. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, banyak sekali hikmah dan juga yang berkaitan dengan Al-Quran oleh beliau disampaikan. Malah justru pada dasarnya bukanlah kita mencari fadilah, tapi inti adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Apalah daya kita mencari fadilah kalau niatnya tidak tertata dan tidak dibenarkan secara syar'i. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, tetap bersama kami dalam acara Santri Sowan Kiai setelah pesan-pesan berikut ini.